Selamat pagi pemirsa. Beberapa bulan terakhir kasus gagal ginjal akut pada anak merebak di tanah air. Penyebabnya masih misterius. Sejauh ini Kementerian Kesehatan telah memberikan antidot atau penawar untuk pasien di rumah sakit di seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan juga telah menginstruksikan apotek agar tidak menjual obat sirup untuk sementara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 20 Oktober 2022 dengan tema Sigap Deteksi Penyakit Misterius bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa ikut menyatakan pendapat Anda dan Anda semua dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini peristiwa yang kita harus waspada betul. Karena mengakibatkan korban. Dan yang saya heran sampai sekarang masih belum dinyatakan darurat ya. Ya, meskipun sudah ada 99 itu dia kematian anak dalam kurun 2 bulan. Ini sebuah sebuah peristiwa yang bukan biasa-biasa saja. Baik. Jadi harus dilakukan secepatnya. Ya, kita akan bahas itu lebih jauh nanti Mas Kohar dan pemirsa di editorial. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Polisi periksa 4 pekerja renovasi kubah masjid. Ini juga sesuatu yang menimbulkan keingintahuan ini, Mas Kohar. Kenapa bisa sampai terbakar dan terbakar hebat begitu? Bagaimana, Mas? Ya, ada dugaan kesembronoan ya, ketika para pekerja sedang mau melapisi wilayah di sekitar kubah Masjid Islamic Center itu dengan membran ya, membran yang kemudian dilelehkan membran itu dengan aspal gitu ya, semacam itu untuk pelapis supaya tidak bocor begitu. Tetapi ketika ada proses pelelehan itu diduga ada percikan api yang kemudian menyambar. Itu yang membuat terbakar. Wilayah Kubah yang memang di situ rawan sekali untuk terjadi kebakaran kalau dia kena api dalam waktu yang sangat singkat. Bahannya mudah terbakar ya? Bahannya mudah terbakar, lalu kemudian ya hanya dalam hitungan menit ditambah dengan angin, ya sudah terjadilah itu kebakaran yang hebat, luar biasa di masjid yang mulai dibebaskan atau dibangun pada tahun 2001 itu. Ya, itu berarti ini hanya kubahnya yang terbakar atau jadi kubahnya? Hanya kubahnya, area sekitar kubahnya yang kebakar, dan kemudian runtuh, dan itu menyebabkan ya tidak bisa dipakai karena bolong kan. Kubah berada di tengah persis. Jadi harus tetap dipasang lagi. Tetap harus dipasang lagi. Baik. Dengan tingkat keamanan yang berlipat-lipat. Kita minta ya setelah ini ada perbaikan dalam menangani. Betul, SOP-nya harus dilakukan betul-betul. Jangan sembrono lah. Gitu jangan sampai stigma bahwa orang Indonesia itu cenderung ceroboh itu tidak terjadi terus ya. Betul. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita harapkan segera bisa diperbaiki. Kita ke halaman 2 berita selanjutnya. Ini FIFA dan PSSI katanya nih Mas Kohar banjir kecaman. Iya. Kalau lihat ada berita fotonya di atasnya ada permainan sepak bola persahabatan ya tentunya antara Presiden FIFA dan juga Ketua Umum PSSI. Iya. Dan ini katanya banjir kecaman karena seperti tidak berempati terhadap tragedi Kanjuruhan. Ada yang mengatakan mereka menari-nari di atas pusara. Gitu. Nah itu dia. 133 orang. Kebetulan pas pada waktu fun game itu ada tambahan korban. Kematian menjadi 133. Oh iya, pada saat bersamaan ya? Ya, maksudnya dari sebelumnya 132. Iya, di Malang. 133, satu orang dengan usia 32 tahun itu wafat ketika mengalami proses di rumah sakit. Artinya berarti duka belum sepenuhnya sembuh, makam belum sepenuhnya, pusara belum sepenuhnya kering, kira-kira begitu. Lalu orang menunjukkan ekspresi yang terlalu gembira gitu, fun, namanya saja fun, kegembiraan fun game. Nah itu yang kemudian dikritik sebagai kurang berempati. Netizen kan berharap bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban moral dari PSSI itu kan mundur. Ketua umumnya, exco-nya, siapapun lah ada yang paling bertanggung jawab mengundurkan diri. Tetapi ini justru mereka mengeksplorasi itu menjadi kedatangan Presiden FIFA itu dalam bentuk yang fun, bahkan yang di highlight itu adalah
ucapan Presiden FIFA yang mengatakan PSSI tenang saja, fokus, ini nanti akan reda dengan sendirinya. Nah, hal-hal semacam ini kan justru menjadi semacam apa ya, amunisi yang dianggap sebagai nir empati lah, tidak ada empati. Memang jadi bisa banyak pendapat ya terkait dengan peristiwa ini, tapi ya kita harapkan bahwa memang ada bentuk pertanggungjawaban dari PSSI terutama ya, seperti apa supaya kemudian kita melihat orang Indonesia itu layak dipercaya begitu. Betul. Karena kalau tidak bahaya juga. Dan yang paling penting ya jangan sampai peristiwa seperti itu sekecil apapun terjadi. Dan ini pengulangan sebetulnya. Baik. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini terkait dengan masa depan ekonomi. Ekonomi Indonesia akan tetap terang. Ini dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka Trade Expo Indonesia ke-37 di Tangerang kemarin. Dan ini juga memang ya disebut banyak orang, Mas Kohar, bahwa Indonesia masih bisa bagus pertumbuhan ekonomi. Tapi perlu waspada. Bagaimana, Mas? Ada koreksi pasti. Karena tekanan dari global kan sudah tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa terbebaskan sepenuhnya dari pengaruh luar. Karena pengaruh luar negeri itu kan luar biasa. Amerika Serikat akan terus mengerek suku bunga. Inflasi di Amerika Serikat juga sudah mulai menggila. Sempat mencapai 9,1%, lalu kemudian sempat turun, naik lagi menjadi mendekati 9%. Inggris, Uni Eropa, Meksiko, Brasil, semua kena inflasi lalu menaikkan rame-rame menaikkan suku bunga. Dan dalam sebuah pergaulan internasional yang sudah tidak mengenal sekat, maka mustahil bagi kita untuk tidak terkena imbasnya. Hanya saja bagaimana mitigasinya itu yang lebih penting. Kenapa optimisme itu tetap harus ada? Karena memang ekonomi kita kan lebih dari 50% kan ditopang oleh domestik gitu loh. Proses domestik ini yang harus dijaga. Asal kita mampu menjaga, di domestik kita jaga, lalu kemudian kita rawat, apa yang menyebabkan inflasi paling besar itu kita tangani, di bidang pangan jangan sampai terjadi lagi kemudian kebocoran, inflasinya jangan sampai gila-gilaan. Nah itu yang bisa akan menyelamatkan kita. Kalau kita ingin tetap optimistis bahwa 5% itu sesuatu yang bisa kita capai tahun depan. Baik, optimis tapi tetap waspada ya. Sikap yang pasti. Paling baik kelihatannya. Paling realistis ya. Betul, masa depan ekonomi kita. Kita ke editorial. Ini diberi tajuk pada pagi ini pemirsa, sigap deteksi penyakit misterius. Saya mencari tahu terkait dengan peristiwa ini, Mas Kohar, dan pertanyaan besar saya adalah kenapa seakan-akan peristiwa ini bukan sesuatu yang mengancam begitu rupa. Saya mencari-cari apakah memang sudah ada pengumuman kondisi darurat begitu, seperti kayak waktu kita di awal-awal COVID, ternyata tidak ada juga. Pertanyaannya apakah memang ini kita yang membesar-besarkan bahaya dari penyakit ini, atau memang para pihak yang berwenang justru yang relatif abai, bagaimana? Kalau 206 anak ya, rata-rata usia di bawah 5 tahun, artinya balita loh ini. Di 206 anak menjadi korban, hanya dalam kurun 2 bulan. 99 diantaranya meninggal dunia. Apakah itu bisa kita kategorikan sebagai biasa-biasa saja? Tentu tidak. Pertanyaannya begitu kan? Harusnya Tentu tidak. saja tidak, harusnya tidak. Satu. Kedua, ini penyakit semua dokter belum bisa mendeteksi apa ini namanya, penyebabnya apa. Maka disebut sebagai penyakit misterius. Kenapa? Karena anak di bawah usia 5 tahun didiagnosis menderita gagal ginjal akut dan harus cuci darah. Lalu lebih dari 40% mereka lewat, tidak bisa melanjutkan hidupnya, meninggal dunia. Tanpa harus mereka ketahui apa nih, bagaimana, apa yang menyebabkan anak saya seperti ini. Ada yang anaknya ojek online, pengantar online gitu. Nah, hal-hal semacam ini harus dirasakan oleh para penentu kebijakan bahwa ini sudah dalam situasi darurat. Sudah 20 provinsi loh. Apa mungkin karena merasa bahwa ini juga masih belum pasti penyebabnya apa, sehingga tidak berani menetapkan kondisi darurat, atau memang masih menunggu lagi? Jangan-jangan perlu tambahan kasus lebih banyak. Kita akan bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Sigap deteksi penyakit misterius. Sigap deteksi penyakit misterius.
Beberapa bulan terakhir, kasus gagal ginjal akut pada anak merebak di tanah air. Penyebabnya masih misterius, namun yang pasti korbannya telah berjatuhan. Juru bicara Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Dr. M. Syahril, mengatakan berdasarkan data terakhir per 18 Oktober, ada 206 kasus dari 20 provinsi. Sementara yang melaporkan kematian 99 ada kasus atau 48%, sedangkan RSCM sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional melaporkan jumlah kematian sebanyak 65% pasien. Sejauh ini, pihak Kemenkes sudah memberikan antidot atau penawar untuk pasien ke rumah sakit di seluruh Indonesia. Selain itu, mereka juga telah menginstruksikan apotek agar tidak menjual obat sirup sementara waktu. Pasalnya, berkaca pada kasus serupa di Gambia, obat batuk sirup yang mengandung penurun panas atau parasetamol diduga menjadi penyebab rusaknya ginjal pasien di negara tersebut. Oleh karena itu, tenaga kesehatan di Indonesia juga diminta tidak meresepkan obat cair atau sirup sampai investigasi selesai. Pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, memang perlu bertindak cepat. Apalagi penyakit ini sangat mengancam jiwa pasien yang umumnya anak-anak atau balita. Selain dapat menyebabkan kematian, kerusakan pada ginjal pasien akan memengaruhi kualitas kesehatan mereka seumur hidup. Harus segera ditelusuri apa penyebab pastinya penyakit misterius ini agar segera diketahui cara pencegahannya. Jangan sampai masyarakat kebingungan dan semakin banyak jatuh korban. Ini tentunya tantangan bagi dunia kedokteran dan juga Litbang Kemenkes, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Bagaimanapun caranya, mereka harus berupaya keras menemukan solusinya jika perlu bekerja sama dengan negara lain yang mengalami kasus serupa. Seperti halnya penanganan pandemi, kolaborasi diperlukan untuk saling bertukar informasi seputar penyakit. Sebab, info dari suatu negara mungkin bisa menyelamatkan ribuan nyawa di negara lainnya. Selain itu, upaya lain yang diperlukan adalah menyiapkan sejumlah rumah sakit rujukan di semua daerah beserta kelengkapan fasilitasnya, baik tenaga medis maupun infrastruktur kesehatannya. Kita harus belajar dari kasus pandemi COVID-19 yang lalu. Jangan sampai korban berjatuhan cuma lantaran fasilitas dan tenaga kesehatan kita tidak siap. Kemenkes harus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan pernah menganggap sepele nyawa manusia. BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan juga harus menelusuri apakah obat yang diduga menjadi penyebab kasus serupa di Gambia juga beredar di Indonesia. Jangan sekadar berdalih obat itu tidak terdaftar, tapi telusuri hingga di pasar-pasar dan toko-toko obat. Jangan pula ada yang ditutup-tutupi. Jika memang terbukti ada perusahaan farmasi yang mendistribusikan obat tersebut, beri sanksi. Jika perlu, pidanakan. BPOM juga harus berani memberikan sanksi tegas jika ada perusahaan obat yang menggunakan ethylene glycol atau EG dan diethylene glycol atau DEG, dua unsur yang diduga masih terkandung dalam parasetamol. Apalagi telah ada aturan yang melarang penggunaan zat tersebut. Memang perlu upaya maksimal dari semua pihak untuk menyelidiki kejadian kasus gangguan ginjal akut misterius yang dialami ratusan anak ini. Pihak orang tua juga harus peduli dan mau bekerja sama. Tingkatkan kewaspadaan, terutama frekuensi dan jumlah urin anak. Apakah diiringi demam atau tidak? Jika sama sekali anak tidak pipis, segera bawa ke fasilitas kesehatan agar cepat ditangani. Bawa obat yang dikonsumsi sebelumnya, sehingga dokter bisa menelusuri kemungkinan penyebabnya. Kasus ini tentu harus jadi pembelajaran bagi semua untuk tidak sembarangan mengonsumsi obat. Untuk menjaga kesehatan, hal paling penting adalah mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, istirahat teratur, dan jangan lupa menjaga kebersihan. Kasus ini juga bisa jadi bahan evaluasi bagi dunia kedokteran dan juga Litbang Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam mendeteksi penyakit. Sebab kita tidak pernah tahu wabah patogen apa lagi yang akan terjadi di masa depan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, kalau saya melihat kejadian ini, saya jadi bingung. Maksudnya bingung adalah kenapa kemudian tidak segera diambil tindakan yang drastis. Yang saya lihat baru dilarang menggunakan obat dalam bentuk sirup. Ya. Nah ini kan
tidak terlalu jelas, tidak juga pasti bahwa apakah itu akan memastikan tidak bertambah lagi korbannya. Ini bagaimana, Mas? Jadi kita jangan sampai mengulang peristiwa ketika awal-awal COVID masuk ke Indonesia. Waktu itu apa yang dilakukan oleh stakeholder? Penyangkalan. Penyangkalan bahwa yuk kita Indonesia kok, kita beda, silahkan yang di luar sana. Nah, untuk sebuah logika di mana mobilitas sangat tinggi waktu itu, kan mustahil, ada yang mengatakan mustahil Indonesia nihil kasus itu. Maka cobalah lakukan penyelidikan dulu, baru kemudian menyampaikan pernyataan. Testing waktu itu ya? Nah, testing waktu itu, begitu dites ternyata ada, sehingga sia-sialah penyangkalan-penyangkalan itu. Apa yang diikuti oleh penyangkalan? Ketika ada penyangkalan, maka tidak ada persiapan. Infrastruktur kesehatan kita dibuat biasa-biasa saja. Lalu tindakan-tindakan orang-orang yang melakukan tugas juga biasa-biasa saja, sehingga tidak ada kesan darurat. Nah, hal yang sama mestinya tidak boleh terjadi lagi dalam kasus penyakit misterius pada anak ini. Gagal ginjal akut ini sangat berbahaya, korbannya sudah nyata 99 orang, waktunya sudah 2 bulan, maka tidak bisa lagi dilakukan dengan biasa-biasa saja. Baik, Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan, kita coba mau bertanya juga. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahri Alsyam. Prof. Ari, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Ari, pertanyaan pertama saya, apakah memang semua stakeholders, mungkin para dokter, Kementerian Kesehatan, itu benar-benar belum tahu apa penyebab penyakit gagal ginjal akut, baru menduga saja bahwa itu disebabkan obat sirup, obat batuk katanya, obat sirup yang mengandung etilen glikol di etilen glikol, atau memang sebenarnya sudah tahu tapi masih membutuhkan penyelidikan lebih lanjut? Bagaimana, Prof? Ya kan begini ya, kalau kita kan yang ada di lapangan tentu melihat sejak Agustus, seperti yang juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, kita temukan ada kasus-kasus kasus-kasus anak dengan gagal ginjal akut yang tidak, yang peningkatannya itu tidak seperti saat ini sebelumnya. Itu kan kita sudah menganalisa, teman-teman di lapangan sudah melihat ada sesuatu nih kan gitu. Nah sekarang next step-nya bagaimana? Ya tentu kita lihat apa sih penyebabnya. Kan macam-macam di awal itu coba diinvestigasi. Sampai akhirnya dan juga kebetulan di Gambia terjadi hal yang sama. Ternyata ini berhubungan dengan adanya etilen glikol pada paracetamol. Dan dari informasi Kementerian Kesehatan terakhir pun itu kan juga memang diduga sebagai penyebabnya. Baik ketika sampel yang diperiksa dari pasien yang memang baru menggunakan obat tersebut, ya kemudian juga dari kasus-kasus yang ada. Demikian, Mas. Prof. Ari, ini etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat itu apakah memang biasa ada di obat batuk bagi anak-anak yang dibuat di Indonesia, atau memang ini adalah obat yang datang dari Gambia? Karena sebelum bulan Agustus ini kan mungkin tidak ada peristiwa seperti ini. Bagaimana, Prof? Iya betul. Kalau yang Gambia saya rasa sudah diklarifikasi oleh Badan POM bahwa produk ini kan yang Gambia itu berdasarkan dari produk yang diproduksi di India, itu produk itu tidak masuk di Indonesia. Tapi memang di dalam tidak masuk. Dalam informasi memang ada kadar yang ada gitu ya, tapi tidak tinggi yang menyebabkan gagal ginjal. Memang kan ini sebagai pembawa ya, kita bilang pembawa dari paracetamol tersebut. Cuman memang ternyata ditemukan hubungan gitu ya, ada kemungkinan ini memang jumlah kasusnya lebih tinggi dibandingkan yang seharusnya demikian. Tentu kita masih menunggu dulu hasil investigasi dari Badan POM. Investigasi ini butuh waktu berapa lama biasanya, Prof. Ari? Karena kalau melihat dalam kurun waktu 2 bulan ya, 2 bulan lebih, Agustus sampai sekarang sudah hampir 100 anak yang harus meninggal. Ini kan berbahaya sekali kalau masih harus lebih lama lagi menunggu investigasinya. Bagaimana, Prof? Kalau menurut saya sih datanya sih sebenarnya udah ada, cuman tinggal mungkin perlu waktu untuk kehati-hatian menyampaikan aja menurut saya sih. Karena kan itu sudah dari Puslapor sudah ada datanya mengenai hal tersebut. Kemudian kan juga sampel-sampelnya sudah diidentifikasi. Bahkan kan Pak Wamen kemarin bilang ada 9 sampel 9 obat gitu ya, dalam arti kata produk-produk itu yang diketahui. Jadi sebenarnya sih tinggal dipublish aja menurut saya sih. Tinggal dipublish. Jadi kalau misalnya hari ini dipublish bisa gitu ya? Kenapa?
kalau misalnya hari ini dipublish itu bisa juga dilakukan, Prof? Ya bisa, kan sekarang kan pemerintah sudah bilang bahwa paracetamol sirup itu sementara jangan digunakan dulu. Ini kan satu pesan kemungkinan memang ada di komponen paracetamol, Mas. Baik, pertanyaan berikutnya Prof. Ari, kalau memang itu terbukti gagal ginjal akut itu karena minum obat batuk sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol, kenapa obat seperti ini masih bisa beredar di Indonesia? Karena tadi sudah dipastikan obat bukan berasal dari Gambia. Ya, justru itulah masalahnya. Jadi mungkin di dalam produksinya itulah ini tercemar. Justru ini harus, kalau sejatinya memang tidak boleh ada dalam tanda petik untuk kadar tertentu menyebabkan gangguan ginjal. Justru di sinilah saya rasa pengumuman ini hati-hati karena tadi investigasi itu belum sampai apa penyebabnya. Kalau untuk ini ditemukan sudah ada, cuman kenapa kok ini terjadi ya? Ini mungkin itu yang Badan POM masih hati-hati menyampaikan menurut saya. Pengumuman untuk tidak meresepkan obat berbentuk sirup ini sudah diketahui dan dilakukan oleh para dokter di seluruh Indonesia atau bagaimana, Prof? Ya tentu kan tadi melalui IDAI, informasi dokter anak dikumpulkan. Tadi ada salah satu hal itu, makanya diteliti dan akhirnya ada kesimpulan seperti itu. Makanya kan kesimpulannya melainkan upaya prevensi sudah dilakukan. Baik, terakhir Prof. Ari, dalam kondisi seperti ini apakah memang tidak sebaiknya diumumkan kondisi darurat ya? Karena kalau kemudian tidak diumumkan kondisi darurat, saya melihat seperti orang-orang tidak terlalu waspada begitu. Bagaimana, Prof? Prinsipnya kita mesti hati-hati. Saya juga harus sampaikan, paracetamol ini adalah obat yang sudah lama kita gunakan. Saya sudah lebih dari 30 tahun sebagai menggunakan. Jadi perlu kehati-hatian, jangan sampai juga membuat masyarakat panik. Tapi memang juga mesti tetap meningkatkan. Saya rasa di surat edaran sudah berjalan di layanan primer, di puskesmas pun obat-obat itu sudah diberikan lagi kepada pasien. Mudah-mudahan ini bisa menekan jumlah pasien. Oke. Prof. Ari, nanti yang akan mengumumkan, memastikan kondisi ini siapa, Prof? Apakah Kementerian Kesehatan atau Badan POM atau siapa? Otoritas peredaran obat di Indonesia adalah Badan POM, jadi kita tunggu Badan POM. Kita tunggu Badan POM, baik. Terima kasih untuk pencerahan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahri Alsyam. Selamat pagi, Prof. Ari. Penjelasan dari Prof. Ari, Mas Kohar jelas, tapi yang saya tidak mengerti juga kenapa, kehati-hatian itu harus. Ya. Tapi kalau kehati-hatian ini akhirnya, amit-amit ya, memakan korban lagi, apa gunanya kehati-hatian kalau kemudian korban jatuh dulu, baru kemudian diumumkan? Ya, kita ini ada kecenderungan ya, sampai saat ini masih menjadi persoalan adalah kita ini tidak selalu siap dalam mengantisipasi keadaan darurat. Itu yang masih dirasakan. Banyak peristiwa terjadi karena seperti itu. Ya katakanlah dalam dunia sepak bola di peristiwa Kanjuruhan sangat telanjang, sangat kentara di kita ini. Bagaimana sebetulnya persiapan itu ternyata kita poin per poin itu tidak kita detailkan. Kita tidak mau repot. Tidak mau repot. Rincian-rincian dan kemungkinan yang terburuk ya. Padahal ini menyangkut nasib orang, nasib keamanan orang, nasib keamanan anak kalau di dalam dunia kesehatan. Maka tentu kehati-hatian itu harus berlipat ganda. Kadar obat, kandungan obat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, memang sudah ada di dalam aturan. Tetapi apakah itu sudah dilaksanakan? Apakah itu sudah mulus di lapangan? Nah sekarang saja misalnya, ada berapa banyak apotek dan toko obat di Indonesia? Katakanlah di sekitar Jakarta orang sudah tahu bahwa sementara ini dilarang dulu. Bagaimana dengan daerah-daerah yang mereka belum tersentuh informasi? Atau pertanyaannya Mas Kohar, apakah memang kehati-hatian dalam tanda petik ini karena menyangkut jenis dan terutama brand obat besar yang mungkin akan bisa melakukan dalam tanda petik perlawanan kalau kemudian dilarang? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mas Kohar kita mau mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi Pak. Selamat pagi Abdul Kohar, selamat pagi Bang Leo. Pagi Pak John. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini bagaimana kita bisa mengatasi penyakit misterius gagal ginjal akut
dengan cepat sebelum ada korban lagi, Pak? Singkat padat saja pendapat Anda. Silakan, Pak John. Iya, Bung Leo, kita nih sangat dikejutkan betul ya. Dari bulan Agustus ini ada gagal ginjal akut khusus anak dan bagi anak balita. Ya. Udah 99 orang yang jadi korban. Ini kan gagal ginjal ini kan betul-betul penyakit yang sangat sangat berbahaya. Kok kita kalau saya nilai ya, ini kita agak kecolongan, ya, agak abai. Coba bayangkan anak balita, ya, sampai detik ini 99 orang meninggal. Ya. Kok tidak ada ketemu juga apa? Jadi padahal kita udah siap, udah diuji kemarin, ya, masalah COVID. Kita 2 tahun lebih dihajar sama COVID. Seharusnya awal-awalnya kita kan udah mendeteksi. Jadi ini apalagi ini anak-anak, kasihan betul kita. Kalau ginjal ini kan betul sentralnya batang tubuh. Ya mudah-mudahan pemerintah kita cepatlah tanggalap, khususnya Menteri Kesehatan. Kasihan anak-anak kita. Ya, makasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak John Veto ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Ini kita bisa mengatasi penyakit misterius ini atau seperti apa menurut Ibu? Mudah-mudahan. Bulan-bulan yang lalu saja sudah ribut air tercemar. Tapi ternyata ini kalau istilah sekarang tidak viral ya. Nah kemudian menyusul obat batuk. Sejak minggu lalu padahal, nah baru sekarang ini diperhatikan begitu. Nah, untung sudah ada penanganan segera, ya termasuk sigap juga. Selama ini kami sendiri Bung Leo menghindari obat-obatan yang berasal dari zat kimia. Sedapat mungkin obat alami yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Misalnya kalau sering BAB ya makan daun jambu begitu ya. Obat-obatan herbal berarti ya, Bu Indra ya? Iya, makan daun pepaya. Iya, bukan tidak usah berbentuk jam. Buatan pabrik. Kemudian itu makan makanan yang sehat, makan aja makan. Tubuh ini butuh pertahanan ya, dan punya kemampuan untuk mendeteksi makanan apa yang kita butuhkan. Makan asal jangan berlebihan. Jadi mungkin ini peringatan bahwa kita kembali ke tradisional lagi. Kesempatan kita untuk memproduksi obat dalam negeri yang berasal dari madu, rempah-rempah dan lain-lain, bukan senyawa kimia. Sementara kita kesehatan yang masih menimbulkan kontroversi karena pemangku kepentingan tidak diajak berembuk. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Pemirsa menyayangkan sama seperti kita Mas Kohar, tapi pertanyaannya adalah kehati-hatian tadi. Sebelum jeda kan saya tanya ke Mas Kohar, apakah memang kehati-hatian itu karena yang tadi dikatakan Prof. Ari, kita harus hati-hati dengan penyebabnya, karena Prof. Ari mengatakan kalau paracetamol itu sudah sekian puluh tahun dipakai, tidak ada masalah. Tapi ini kan harus ada yang mengatakan penyebabnya apa, kita hentikan seperti apa, lalu mestinya harus ada yang bertanggung jawab. Bagaimana Mas? Iya, jadi ada beberapa layer kan, ada beberapa tingkatan bagaimana proses untuk membuat masyarakat itu tidak panik, tetapi mereka tahu, terbuka, apa sih ini yang menyebabkan. Itu juga mereka wajib tahu, meskipun tetap harus dalam koridor yang membuat mereka tidak panik. Nah, langkah-langkah itu harus disampaikan. Meskipun kenyataannya pahit harus disampaikan. Kalau memang terjadi kecolongan, katakanlah misalnya begitu, ya sampaikan bahwa ini telah terjadi kecolongan. Investigasi siapa yang bertanggung jawab. Maksudnya kecolongan pengawasan kenapa obat ini bisa beredar begitu? Obat yang mengandung katakanlah tadi disebutkan EG, EG dan DEG itu. EG dan DEG itu masih bisa masuk ke Indonesia. Dengan alasan katakanlah misalnya ini karena mungkin tercemar. Nah, proses tercemarnya bagaimana? Kenapa bisa tercemar? Padahal harusnya kan sudah diawasi ya? Padahal kan harusnya sudah diawasi. Mengandung EG dan DEG kan sudah tidak boleh. Badan POM sendiri sudah melarang aturan itu. Paracetamol
penurun panas tidak boleh menggunakan EG dan DEG. Tidak ada kandungan itu. Nah, karena beberapa ahli kan mengatakan ya itu fungsinya kan sebetulnya untuk membuat sirup katakanlah itu tetap cair gitu kan. Anti freezing katanya. Anti freezing, anti pembekuan supaya tidak beku, supaya tahan lama. Nah, hal-hal semacam ini kan kalau memang itu berbahaya, berisiko bahaya, katakan bahwa itu berbahaya dan harus di-stop. Harus strict, ini karena menyangkut nyawa orang. Meskipun misalnya, ini yang saya curiga, ada brand besar obat yang ternyata produknya itu ada cemaran, yang disebut-sebut cemaran EG dan DEG ini. Apakah memang ini yang dalam tanda petik dijaga supaya kemudian tidak muncul masalah lagi yang lebih besar atau seperti apa Mas? Ya ini investigasi yang akan menjawab itu. Apakah investigasi bisa menyentuh sampai ke sana, itu yang harus betul-betul dibuka secara luas kepada masyarakat, karena nyawa itu bagaimanapun nyawa manusia itu harus diterletakkan pada posisi yang lebih utama. Tidak boleh kalah oleh kalah oleh kepentingan apapun. Termasuk komersial, termasuk brand, termasuk apapun, termasuk yang terjadi misalnya di Kanjuruhan kan juga ada yang mengait-ngaitkan dengan kenapa diselenggarakan malam, tetap jam 8 walaupun sudah diminta sore. Betul. Nah, hal semacam itu harus muncul, harus terbuka, disampaikan apa adanya kepada masyarakat supaya masyarakat tenang dan bisa berwaspada. Nah, bagi masyarakat juga ada kebiasaan-kebiasaan yang barangkali ya tanda kutip ceroboh yang selama ini tidak mengabaikan perintah di situ kandungan, tidak boleh misalnya minum obat ini sembarangan. Ini indikasinya tidak bagaimana, cermat tidak cermat. Juga. Sudah dikatakan bahwa ini harus pakai resep, tetap tidak mau pakai resep, langsung beli saja. Biasanya juga tidak apa-apa. Nah, pola-pola semacam ini harus diakhiri. Pola-pola semacam ini harus diakhiri karena nyawa menjadi taruhannya. Nah, kalau kita tidak mengubah semua ini dalam satu tarikan napas, dalam kebersamaan, maka ya selamanya kita akan menghadapi situasi yang serba seperti ini, tergagap-gagap. Ketika ada hal baru lagi penyakit yang misterius lagi tentu saja kita tidak berharap seperti itu. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Faktanya dunia semakin kesini itu semakin banyak sekali penyakit yang misterius. Karena apa? Karena banyak hal lah. Faktor perubahan iklim mungkin, faktor karena proses kimiawi yang kelihatannya efisien bagi industri, tetapi membahayakan nyawa orang. Anda yang punya ide begini Mas Kohar, walaupun mungkin ini ide sambil bergurau juga, Amerika Serikat itu punya CDC yang mengawasi atau punya otoritas untuk melakukan sesuatu kalau ada penyakit menular. Tapi saya bilang kepada teman yang mengatakan ini kan bukan penyakit menular sebetulnya ketika ada gagal ginjal akut. Tapi logikanya adalah supaya kemudian para pihak yang harusnya mengambil tindakan, mungkin dalam hal ini ya Kementerian Kesehatan atau Badan POM, benar-benar bertindak, tidak seperti ini yang terkesan pelan-pelan. Bagaimana Mas? Ya, jadi begini, ada kegagapan itu, yang saya sebut sebagai kegagapan itu karena apa? Karena pola business as usual. Segala sesuatu kemarin tidak ada apa-apa. Kita ginilah, kita komparasikan dengan tragedi Kanjuruhan di Malang. Itu kan sebelumnya juga tidak pernah terjadi apa-apa. Di Kanjuruhan juga tidak pernah terjadi apa-apa. Persebaya juga sudah beberapa kali 23 tahun bertandang ke Kanjuruhan. Atau beberapa kali bertandang ke Kanjuruhan juga tidak terjadi apa-apa. Nah, karena tidak terjadi apa-apa itu, maka semuanya dalam posisi business as usual. Segala sesuatunya biasa-biasa saja. Padahal aturannya rigid, sebenarnya sudah ada. Aturan sudah ada, tetapi tidak dilaksanakan. Di tragedi Kanjuruhan kita berpikir tadinya akan ada pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab dan dengan kesatria menyatakan sikap untuk mundur. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Apakah ini juga akan kita lihat dalam kasus gagal ginjal akut ini? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan Mas tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau melihat yang terjadi, tadi sudah dikatakan kalau misalnya hari ini diumumkan oleh Badan POM, sebetulnya sudah bisa. Tapi kalau itu ternyata tidak dilakukan, bagaimana Mas? Ya tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Masyarakat menjadi semakin bertanya-tanya. Kegaduhan ada di mana-mana. Maka untuk mengakhiri kegaduhan itu, tenangkan masyarakat. Dengan cara apa? Buka itu. Kalau memang sudah hasilnya ada. Kalau memang belum ada, ya paling tidak
apa yang sudah dilakukan dengan mencegah agar tidak menggunakan sirup paracetamol, obat sirup terlebih dahulu untuk masyarakat, kemudian pada apotik untuk tidak meresepkan itu, tidak menjual itu, lalu kemudian dokter tidak meresepkan sirup itu. Sementara ini bukan paracetamolnya loh ya, tapi bentuk cair, bentuk sirup itu yang tidak boleh untuk anak-anak ya. Dan itu dipastikan dilakukan ya di seluruh Indonesia. Nah itu memastikan, yang paling tidak sekarang adalah membuat tenang masyarakat adalah memastikan bahwa itu efektif sampai di semua lapisan. Baik di apotik, di dokternya, ya sampai pada toko obat. Kalau ada yang melanggar, jangan segan-segan untuk melakukan penindakan. Badan POM harus bergerak apa seperti ini Mas sekarang ini? Karena waktu kan adalah jadi taruhan. Kolaborasi. Jadi tidak bisa, sendiri memang tidak bisa. Ada keterbatasan orang. Tetapi kalau kolaboratif dilakukan, itu bisa. Dengan siapa? COVID kan sudah memberikan pelajaran berharga pada kita. Dengan RT bisa, dengan komunitas juga bisa. Artinya adalah kesadaran akan hidup sehat, kesadaran akan pentingnya nyawa manusia, itu harus menjadi concern bersama, harus menjadi kepedulian bersama dan tidak boleh hanya menjadi concern dari satu titik saja. Baik, kita harap setelah kita bicara ini ada segera tindakan nyata untuk mencegah jatuhnya korban-korban karena gagal ginjal akut ini. Mas Abdul Qahar, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Untuk menjaga kesehatan, yang paling penting adalah mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, istirahat teratur, dan menjaga kebersihan. Kasus ini juga jadi bahan evaluasi dunia kedokteran dan Litbang Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mendeteksi penyakit. Mari kita sama-sama jaga kesehatan anak-anak kita, dan kita berharap Badan POM segera mengumumkannya. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.